mengambil kisah yang biasa kita baca di surah Yasin. Di surah Yasin itu ada kisah tuh. Kisah siapa, Bu? Ashabul Qaryah. Baca enggak? Ada Ashabul Kahfi, Ashabul Qaryah ada. Qaryah itu apa? Desa. Kalau Ashabul Kahfi, Kahfi itu apa? Gua. Kisah pemuda yang di gua. Nah, ini ada lagi kisah Ashabul Qaryah di dalam surat Yasin. Qaryah desa. Jadi ada desa, kampung lah. Itu luar biasa kampungnya. Nah, menurut para ahli tafsir, Ashabul Qaryah itu ada yang mengatakan penduduk Antokiyah. Jadi penduduknya itu namanya penduduk Antokiyah. Misalkan penduduk Tamburan, misalnya penduduk Slipi, itu Ashabul Qaryah yang dimaksud. Ada sebagian begitu, penduduk Antokiyah. Ini pandangan yang terkenal. Oh, Ashabul Qaryah itu maksudnya adalah penduduk Antokiyah. Antokiyah dan Madairah. Nah, pendapat yang lain, misalkan Ibnu Katsir, saya ngutip saja ini, saya hanya menyampaikan saja, insya Allah benar. Sementara lagi ada yang berpendapat bahwa dalam Ibnu Katsir, dalam kitabnya, bahwa penduduk yang dikisahkan dalam Ashabul Qaryah itu bukan Antokiyah, gitu. Pendapat boleh berbeda, yang penting jangan berselisih sampai berantem lah misalnya, jangan. Boleh beda pendapat, silahkan. Para ulama pun berbeda pendapat, penting jaga persatuan. Ada lagi ulama yang mengatakan, Syekh Muhammad Al-Utsaimin itu mengatakan bahwa ya Antokiyah itu maksudnya. Cuman kemudian tidak pernah itu penduduk itu dihancurkan. Ini pendapat Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Namun ada yang berpendapat akhirnya dihabisin tuh, dihancurkan oleh Allah, diazab. Ada mereka seperti itu. Diserap di dalam surat Yasin ayat 13. Wadrib lahum masalan ashabal Qaryah. Buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Itu ceritanya, itu penduduk itu datanglah utusan Allah. Karena sudah Allah Subhanahu wa taala itu, kalau sudah penduduk itu rusak parah di luar batas, itu Allah utus utusan tuh. Kita masih ingat itu Raja Fir'aun itu sudah di luar batas. Padahal Nabi Musa di saat itu berada di daerahnya Nabi Syuaib. Karena Allah melihat Raja Fir'aun sudah di luar batas, disuruhlah Nabi Musa, kau datangi kaum Raja Fir'aun. Padahal waktu itu Nabi Musa berada di daerahnya siapa, Bu? Nabi Syuaib. Kan Nabi Musa nikah sama anaknya Nabi Syuaib. Kenal gak, Bu? Jadi Nabi Musa itu mantu dari Nabi Syuaib. Keren. Mertuanya Nabi, mantunya Nabi. Kalau bisa kita begitu, Bu. Mantu kita kiai, ustaz, kalau bisa. Itu.
Wajrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Jadi penduduk ini Allah utus utusan al-mursalun. Pertama, idh arsalna ilaihimul ladzina fakazzabuhuma. Idh arsalna ilaihim musnain. Maaf, kacamatanya kurang ini berarti. Pertama, Allah mengutus isnain. Berapa bu isnain? 2. Alhamdulillah ngerti. Diutus 2 utusan, fakazzabuhuma. Mendustai, nggak mengakui, mengingkari. Makanya kelihatan kalau ada suatu penduduk negeri daerah, kalau misal ada orang mau ceramah bisa menolak, itu kelihatan tuh penduduk Antioquia itu menolak, mendustakan, kelihatan penduduk itu. Gak usah ceramah, pulang aja. Ada itu di kampung mana itu, suruh balik. Puas pasti ya di Singapura ya, suruh balik ya. Fakazzabuhuma, mendustai keduanya. Fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Lantas Allah tambahin jadi 3. Ngomonglah ini utusan nih, inna ilaikum mursalun, kami diutus untuk kalian. 3 orang tuh Allah mengutus, nggak tanggung-tanggung ini. 2 nggak dipercayai, tambahin sama Allah, fa'azzazna bisalis, jadi 3. Apa jawaban penduduk itu di surat Yasin 15? Makanya kalau bisa diupayakan kalau baca Yasin, coba kandungannya apa ya, cakep tuh. Jangan sampai kisah, masih dengar nggak mau kisah Pak RT kampung pelosok dapat surat dari gubernur, suratnya bahasa Inggris. Itu si RT kampung tuh pelosok seneng dapat surat dari gubernur, itu dibaca tiap hari itu suratnya bahasa Inggris. Tapi si RT ini namanya kampung, boro-boro bahasa Inggris, nggak ngerti. Itu dilus-lus tuh suratnya, itu disimpan di atas, diwangiin. Tapi si RT ini nggak tahu bahwa di situ ada pesan dari gubernur. Pas ditanya oleh gubernurnya, gimana surat saya udah nyampe? Sudah, Pak Gubernur. Alhamdulillah, saya baca tiap hari surat Pak Gubernur, saya elus-elus, saya taruh di tempat yang tinggi yang bagus, jangan sampai keinjak. Oh bagus, bagus, kamu berarti menghormati surat saya. Tapi sudah belum artinya maksudnya pesan saya di situ? Mengerti Pak Gubernur. Artinya apa? Bangganya gubernur tadi tidak kesampaian pesannya. Akhirnya apa? Kecewa ada gubernurnya. Kan di situ ada pesan ini. Artinya apa? Ketika kita baca Quran, jangan seperti RT pelosok desa. Kita senang di Quran, dilus-lus dibaca. Kalau bisa itu apa pesan di dalamnya? Nanti itu. Ya Bu. Makanya kalau bisa punya Quran tuh, saumil Quran tuh bagus tuh. Perkataannya bagus. Kenapa bagus? Perkataannya itu udah nyambung. Rata-rata kalau perkata itu kan sesuai dengan Arabnya. Tapi di saumil Quran ada penjelasan dikit di perkataannya itu. Baru lihat terjemah. Sehingga kita ngaji setiap pagi itu Sabtu saumil Quran tuh, saya mau di situ. Sabtu rupanya.
id arsalna ilaihi musnain fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Ditambahin lagi di situ. Apa jawabannya? Qalu ma antum illa basyarum misluna. Kamu sama saja dengan saya, manusia biasa. Itu kalau hati sudah tertutup, kebenaran apapun sulit masuk ke hati. Apa sebabnya? Dengerin aja, musim bikin makan. Batu itu, batu keras disiram air, balik-balik nanya terus. Itu air nggak bakal masuk. Itu kenapa? Keras. Orang kalau hatinya sudah keras, sulit masuk kebenaran. Nasihat pun nggak bakal masuk. Makanya minta kepada Allah jangan sampai hati kita menjadi keras. Kalau sudah keras, nasihat pun mental tuh nggak bisa masuk ke dalam itu. Makanya hati-hati kalau yang punya anak dinasihati melawan itu, jangan-jangan hatinya keras. Itu tolong sebagai orang tua mohon kepada Allah, ya Allah lunakkan hati kami ya Allah, sehingga setiap nasihat kami ya Allah bisa masuk. Anak kalau sudah keras itu melawan itu. Ada sampai menendang orang tuanya. Orang tuanya dibilang pokoknya ya Allah. Hati-hati tuh hatinya keras. Kenapa? Mungkin jarang ngaji, jarang zikir. Orang tuanya mungkin nggak mendoakan. Coba orang tua itu makbul kalau doain anaknya, apalagi ibunya yang melahirkan. Makanya sekali-kali sebagai ibu tolong, semarah apapun kepada anak, jangan sekali-kali ngeluarin kata-kata yang jelek, yang buruk. Dasar tolol kamu, iya, jangan. Tolol beneran nanti. Illa basyarum misluna. Kamu sama saja kayak saya, manusia biasa. Begitu. Cuman luar biasa ini, dia percaya dengan Ar-Rahman. Wa ma anzalar Rahman min syai'. Gak mungkin Ar-Rahman itu menurunkan kalian. Dia percaya sama Allah Ar-Rahman, tapi mengingkari utusan Allah itu sudah termasuk ingkar tuh. Saya percaya sama Allah, yakin ada Allah, tapi sama utusan Allah nggak mau ngikuti. Mengingkari, mendustai itu sama aja dengan kafir. Ini penduduk ini, ashabul qaryah ini, wa ma anzalar rahmanu min syai'in antum illa takzibun. Allah yang Maha Pengasih tidak pernah menurunkan seperti kalian manusia biasa. Begitu. Lantas utusan Allah menyatakan di dalam surat Yasin 16, qalu, mereka menjawab para utusan ini, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka para utusan berkata, Tuhan kami mengetahui kalau kami utusan. Sampai segitunya rasulnya. Artinya apa? Menolak luar biasa itu begitu. Itu kenapa? Karena hatinya sudah tertutup dari kebenaran. Dia percaya sama Ar-Rahman. Wa ma anzalar rahmanu min syai'. Gak mungkin Ar-Rahman nurunin kalian tuh. Kamu kan manusia biasa kayak saya. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Yasin 17. Adapun kewajiban kami, utusan itu menjawab, hanyalah menyampaikan perintah Allah yang jelas. Artinya apa? Kita kalau nasihati anak, saudara, tugas kita hanya menyampaikan saja sudah, tidak usah memaksa. Itu Islam begitu. Sehingga utusan ini itu penduduk sudah nolak.
Saya mah hanya menyampaikan saja perintah-perintah Allah gitu. Kalau kita orang tua nasihati anak, nasihati aja udah, tidak usah dipaksa, biarin nanti Allah yang ngasih hidayah. Apa? Kita doa, banyak doa, disuruh sholat nggak mau, sudah gede nih suruh sholat nggak mau. Kan kalau kita tempeleng ada yang lawan, berantem sama kita. Sampaikan saja. Tugas kita menyampaikan, mengingatkan saja. Beda dengan yang masih 7 tahun, sabut sekalian kalau mau sholat. Anak kecil kalau dari kecil nggak pernah dididik sholat, itu berat pas besarnya itu. Coba dilihat, maaf, rata-rata yang nggak sholat kalau sudah besarnya itu dari kecilnya nggak pernah disuruh sholat. Mumpung masih kecil, jangan sampai bengkok, lurusin pakai kawat, artinya apa? Pakai kekerasan dikit, sholatnya, sholat 7 tahun lah misalnya, ya kan? Mendidik. Tugas kita menyampaikan saja sudah. Kalau udah gede, sholat, sholat, ini nggak sholat, kita nggak usah maksa. Nanti berantem sama kita. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, bukakan hati anak kami ya Allah agar istiqomah. Baca doa tuh, bis ali, uqimas sholat. Memang sholat berat itu. Para jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sampai kemudian di dalam surat Yasin 18 mereka mengatakan, yang penduduknya menjawab, saya langsung terjemahnya, qalu inna tatayyarna bikum. Penduduk itu jawab, wah kami bernasib malang nih gara-gara kamu, hei para utusan gitu. Diselain lah utusannya, ini gara-gara kamu nih, kami sial, panen berkurang gitu. Salah itu utusan, itu hati sudah tertutup. Mereka penduduk negeriku menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karenamu. Lantas mengancam, la illam tantahu lanarjumannakum wa yamassannakum minna azabun alim. Sudah menyalain, ngancem-ngancem, awas ya, kalau kamu nggak berhenti, la yarjumannakum, akan kami rajam kamu. Dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Subhanallah, luar biasa nih, hatinya sudah tertutup, sudah nggak mau terima, nyalain, lagi ngancem. Ini sudah komplit tuh, hatinya sudah membatu. Kita nasihat ini mengancam misalnya, itu kelihatan itu hati sudah keras hati kayak baja itu bisa masuk. Batuk masih penting, bisa dibelah, baja nggak bisa. Hati kalau sudah kayak baja, sulit di apapun, nggak bisa, udah mati itu hatinya. Masih mending batu dikit lah, bisa dipecahin, masih bisa netesin air kalau ada hujan, bisa dilubangnya sama air. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, artinya apa? Kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim sejati, ikuti apa perintah Allah subhanahu wa ta'ala melalui utusannya. Pelajari Al-Quran, hadis Nabi, ikuti. Jangan sampai kayak penduduk Antiokhia, sudah nggak mau terima, nyalain, nasib malang nih saya nih gara-gara kamu nih, nyalain. Makanya ngancem lagi, rajam, ngancemnya nggak main-main lagi, tahu dirajam, dibunuh habis lah pokoknya, disiksa. Subhanallah, hatinya sudah mati. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa tindakan kejamnya penduduk ini? Mereka itu satu, mengingkari Rasul-Rasul Allah, ini kesalahannya. Yang kedua,
mereka tidak senang kehadiran utusan. Makanya kalau ada satu penduduk negeri, ya, ada orang ceramah diusir misalnya, subhanallah, itu kelihatan tuh gambaran penduduk itu kurang oke keimanannya. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai anak keturunan kita dijaga dalam Islam, agamanya Islam, agama Allah Subhanahu wa taala.